Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila. Nomor induk mahasiswa saya 2004 01102888. Nah, di sini saya akan menjelaskan penyakit tentang OCD. Apa OCD? Simak videonya lebih lanjut ya. Menyukai kebersihan, kerapian berarti memiliki OCD. Menyukai kebersihan berarti memiliki OCD. OCD merupakan suatu penyakit kejiwaan, sehingga seseorang perlu mendapatkan diagnosis yang tepat oleh ahlinya terlebih dahulu. Menyukai kebersihan atau susunan barang yang rapi tidak serta-merta membuat seseorang menyandang predikat OCD. Oleh karena itu, agar tidak salah paham lagi, ada baiknya kita mengenal lebih dekat terkait dengan penyakit OCD. Simak videonya ya. OCD itu adalah singkatan dari Obsessive Compulsive Disorder. Nah, penyakit ini itu adalah penyakit yang ditandai dengan obsesi dan kompulsi, yang mana penderitanya itu harus merasa melakukan sesuatu secara berulang-ulang, dan bila tidak dilakukan, penderita akan merasa cemas, khawatir, dan takut. Sebenarnya apa sih obsesif itu? Nah, obsesif itu adalah pemikiran yang berulang, impuls atau dorongan hati, atau gambaran yang menyebabkan timbulnya emosi negatif, seperti perasaan jijik atau kecemasan. Ya, seperti itulah. Sebagian besar penderita OCD sadar bahwa hal yang mereka pikirkan sebenarnya tidak masuk akal. Namun, mereka tetap kesulitan mengontrol perilakunya tersebut. Contoh perilaku obsesif adalah khawatir berlebih akan terkontaminasinya bakteri atau kuman, serta tidak banyak juga yang merasa susunan semua barang harus simetris dan rapi. Nah, kalau kompulsif itu adalah kelanjutan dari perilaku obsesif tadi. Nah, segala hal yang telah dipikirkan secara obsesif kemudian dilanjutkan dengan tindakan nyata. Nah, perilaku kompulsif tersebut dilakukan untuk meredakan rasa khawatir atau takut yang muncul akibat pikirannya yang terlalu obsesif. Contoh perilaku kompulsif adalah berulang kali mencuci tangan karena merasa takut bakteri atau kuman akan menimbulkan penyakit tertentu. Ketakutan ini juga bisa membuat para penderita OCD menghabiskan waktu berjam-jam untuk membersihkan diri. Nah, sedihnya meskipun OCD itu adalah sebuah penyakit, tapi kadang OCD itu lebih sering dikaitkan dengan orang yang suka bersih-bersih atau kerapian. Padahal OCD itu tidak sesederhana itu ya, teman-teman. Penyebab OCD memang belum diketahui pasti, tetapi faktor resikonya meliputi yang pertama ada genetika. Nah, menurut studi kembar dan keluarga telah menunjukkan bahwa orang dengan kerabat tingkat pertama seperti orang tua, saudara, atau anak yang memiliki OCD berada pada resiko yang lebih tinggi untuk mengembangkan OCD sendiri. Risikonya lebih tinggi jika kerabat tingkat pertama mengembangkan OCD saat masih anak-anak atau remaja. Penelitian yang sedang berlangsung terus mengeksplorasi hubungan antara genetika dan OCD dan dapat membantu meningkatkan diagnosis dan pengobatan OCD itu sendiri. Yang kedua ada struktur dan fungsi otak. Studi pencitraan telah menunjukkan perbedaan dalam korteks frontal dan struktur subkortikal otak pada pasien dengan OCD. Tampaknya ada hubungan antara gejala OCD dan kelainan di area otak tertentu, tetapi hubungan itu belum jelas. Penelitian masih berlangsung memahami penyebabnya akan membantu menentukan perawatan khusus yang dipersonalisasi untuk mengobati OCD. Yang ketiga ada lingkungan. Hubungan antara trauma masa kanak-kanak dan gejala obsesif kompulsif telah dilaporkan dalam beberapa penelitian dan diperlukan lebih banyak penelitian untuk memahami hubungan ini dengan baik. Umumnya gejala yang ditemukan pada penderita OCD itu adalah sering merasa
merasa takut, khawatir dengan hal-hal sekitar, dan sering berpikiran negatif. Nah, keempat ini itu adalah gejala umum dan tipe yang biasa ditemukan pada penderita OCD. Ada washers, checkers, symmetry, dan order lines, juga hoarding. Yang pertama ada washers. Gejala ini merupakan gejala umum yang paling sering dialami penderita OCD. Gejala ini menjelaskan saat seseorang selalu takut akan terkontaminasi bakteri, kuman, atau kotoran yang berpindah ke tubuh mereka. Penderita umumnya akan mencuci tangan atau bagian tubuhnya yang dirasa kotor secara berulang kali. Penderita OCD tidak segan untuk membersihkan rumah, tubuh, dan apapun yang mereka takuti kotor demi memenuhi keinginan kompulsifnya agar terhindar dari kuman atau kotoran yang dihindari. Gejala seperti ini akan terus terjadi karena adanya dorongan kuat dalam pikiran penderita. Yang kedua ada checkers. Gejala OCD yang satu ini menyerang penderitanya untuk selalu memeriksa sesuatu berulang kali. Pada tipe ini umumnya tidak berbeda dengan penderita tipe washers. Penderita OCD akan melakukan pengecekan berulang kali kepada hal, benda, atau barang yang berbahaya. Contoh yang paling umum seperti mengecek kunci pintu rumah, mematikan kompor, atau lampu dengan melakukan pengecekan berkali-kali. Para penderita merasa bahaya selalu mengintai dan jika terjadi sesuatu yang bersifat celaka, mereka tak segan menyalahkan dirinya sebagai yang harus disalahkan. Yang ketiga ada symmetry dan order lines. Pada gejala tipe ini, penderita sering mengalami fokus untuk mengatur setiap hal secara berurutan, rapi, simetris, dan sejajar. Contohnya, penderita tidak akan suka jika barang yang telah penderita rapihkan disentuh dan diubah posisinya oleh orang lain. Perilaku ini akan selalu menuntut penderita untuk menghasilkan pikiran yang sama dan berulang. Yang keempat ada hoarding. Hoarding merupakan gejala di mana penderita suka atau berkeinginan untuk mengumpulkan barang-barang bekas yang penderita temukan. Penderita berpikiran bahwa barang itu penting dan akan berguna bagi penderita ke depannya. So, apakah OCD itu adalah penyakit menular? Nah, OCD itu bukanlah penyakit menular atau membahayakan orang lain ya, teman-teman. Namun, penderita OCD itu akan berperilaku secara obsesif dan kompulsif, disertai dengan stres yang berat hingga mengganggu aktivitasnya dan hubungan dengan orang-orang sekitar. Jadi, tidak menular ya, teman-teman. Nah, penanganan yang tepat untuk penderita OCD ini dapat diobati dengan melakukan konsultasi kepada psikiater, psikolog, atau dokter penyakit jiwa yang ahli lah pokoknya. Nah, pengobatan jangka panjang ini seringkali dibutuhkan untuk kondisi seperti ini. Penderita OCD itu perlu melakukan OCD test untuk didiagnosis yang lebih pasti dan penanganannya lebih akurat ya, dan pastinya lebih cepat. Jadi, jika seseorang merasa mengalami gejala dari penyakit OCD, sebaiknya segera memeriksakan diri ya. Jangan sampai self-diagnose. Oke?